Ini jika seseorang memiliki dua istri, berarti dia sudah memiliki istri dua atau masih memiliki istri satu? Kan masih jika. Coba baca lagi sampai habis dari yang seorang dia cintai dan yang lain tidak dia cintai, dan yang dia cintai dan yang tidak dia cintai melahirkan anak laki-laki, maka anak sulung lahir dari istri yang tidak dia cintai. Dua-dua ini melahirkan anak laki-laki. Jika kau katakan salah satu itu berarti bukan istrinya, berarti dia telah berzina dengan perempuan lain sehingga memiliki anak sulung, gitu. Ya, bisa juga benar. Oh, dia berzina. Ya bisa juga benar kalau dia berzina, kan oh dia berzina, kan berzina. Bang, Tuhannya saja disalahkannya, teman-teman. Tuhannya saja, Bibelnya saja demi mempertahankan egonya, Bibelnya disalahkannya, Bibelnya disalahkannya, Bibelnya. Siapapun gak akan bisa diskusi kepada mereka, teman-teman. Karena apa? Ketika Bibelnya pun ditunjukkannya, Bibelnya yang disalahkannya, Bang. Dia sama lawan diskusinya, Bang Faru nggak berani, dia nggak mampu lagi menyalahkan. Sekarang senjata terakhir Bibelnya yang disalahkannya, Bibelnya. Bibelnya yang disalahkan. Kenyataan kan nggak ada, kami menikah berulang kali. Apa? Kan kenyataan terbukti kami tidak ada sampai menikah sampai 4 kali nikah. Kau nggak mau nikah sekali, nggak mau nikah 2 istri, 3 istri, 5 istri, sukamu. Yang jelasnya kami sudah tahu. Kami udah tahu Bibelmu yang kau salahkan senjata terakhirnya. Mana ada salah kan? Nah, buktinya di situ sudah dikatakan memiliki 2 istri. Dan jika kamu memiliki 2 istri, kata dia, jika dia nyata dan kedua-duanya itu dalam kondisi hamil, kamu tahu istri yang lahir dari istri yang tidak dicintai, dia dinyatakan anak sulung. Udah jelas itu. Iya kan, jika. Ya udah, memang Bibel yang kau bantah habis. Bibel kau bantah. Apalagi mau didebatkan sama kalian? Mau kue pun muncung ini percuma, karena apa? Senjata terakhir Bibelmu yang kau bantah. Ingat ya, dalam Bibelnya Yesus tak pernah mengatakan ya cukup 1 istri. Tak pernah juga Yesus mengatakan tak boleh punya 2 istri. Bahkan dalam Ulangan tadi dikatakan jika memiliki 2 istri akan dia tetap bertahan, dia mengatakan cukup 1 istri. Bahkan ketika analogi diberikan kepada dia, umur dia 24 tahun, istrinya kena penyakit dan nggak boleh dipakai kepaduannya. Ketika burung dia ngacang, dibilangnya dibiarkan saja. Munafik. Kalau nggak munafik, Bibel ini disalahkan. Bisa, saya ngomong. Ngomong pun kau udah percuma, Bang. Kok percuma, bodoh. Tengok, Nora. Kok suaramu aja, Nora? Coba si Nora tanya. Boleh nggak suaminya lebih dari 2 istri? Coba tanya. Diperbolehkan dia tidak? Suaminya lebih dari 2 istri maksudnya gimana? Suami dia itu diperbolehkan nggak untuk menikah lebih dari 1 kali? Sekarang begini loh, ya Bang. Konsep poligami, sekarang kau tanya bilang, boleh nggak? Kau izinkan nggak, Nora? Ya. Kok lucu, kau tanya sama perempuan. Kalau perempuan mana yang mau suaminya berpoligami? Ya, tapi apakah saya harus dengar dulu? Ya tapi udah. apakah saya sama seperti yang dibilang tadi, kalau dia sakit, mana mungkin walaupun dia sakit, istri itu tidak. Kalau saya sakit seperti yang dikatakan itu, saya izinkan suami saya poligami. Munafik. Munafik kau, Rojan. Bodoh. Di luar sana? Munafik kau. Daripada dia melondur. Munafik kau. Daripada dia melondur. Munafik kau. Daripada dia melondur. Munafik. Kau yang munafik. Mudah-mudahan oke. Yakin kau nggak tegang kamu terjamah. Perempuan telanjang. Mudah-mudahan doamu terjamah ya. Dengar doamu. Mudah-mudahan didengar doamu. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Mantap. Dengar kau. Kan udah. Logikanya dia nggak rela kan? Logikanya dia nggak rela kan? Enggak, logikanya dia nggak rela kan? Gitu loh. Logikanya dia nggak rela kan? Logikanya dia nggak rela kan? Iya, logikanya dia nggak rela kan? Dasarnya kau katakan itu orang munafik, kenapa? Logikanya dia rela tidak?
Enggak, kenapa kau katakan munafik? Dasarnya Logikanya apa? dia rela tidak? Gini bang Topel, gini bang. Sabar dulu. Gini bang Topel. Kalau kau katakan munafik masuk akal. Karena apa? Ketika Amang Borumu tuh ngacang, ya kan? Kau bilang kau biarkan saja. Ya kan, nggak kau apa-apain, nggak mungkin. Kau sudah mengelak dari hakikat manusia yang punya burung gitu loh. Nggak mungkin, siapapun mendengarnya nggak mungkin nggak masuk akal solusimu gitu loh. Penjelasanmu, jawabanmu. Ketika itu orang mengatakan begitu diperbolehkan, ya masuk akal. Tapi kau bilang munafik, masuk akalnya apa? Dia tak ingin istrinya itu berzina, suaminya berzina, karena dia memiliki apa? Kelemahan di situ tentang penyakitnya. Kok bilang pula dia munafik? Sementara dalam kondisi itu iya, logikanya dia nggak rela kan? Biologis. Iya, logikanya dia nggak rela kan? Lo kok cerita rela nggak rela kau? Ya Sinor rela. tadi bilang nggak rela. Nggak butuh lagi hubungan biologis. Enggak, si Sinor tadi bilang nggak rela. Loh, atas dasar apa dia nggak rela? Iya kan dibilang tadi ya, semua istri pasti tidak mau menikah suami lebih dari 2 kali kan gitu. Makanya kan ku bilang tadi, di dalam Islam hukum poligami itu solusi, bukan perintah. Iya, Kalau perintah iya. wajar, Makanya udah rela. garis bawah ya, garis bawah ini ya, pedoman Iya, untuk kamu menikah ngerti. sama kalian berulang kali. Pedoman kalian itu Kamu seperti ngerti. nabi kalian, nabi Di kalian dalam aja, masalah, itulah pedoman. Imamat itu, imamat itulah pedoman kalian. Aja kau. Sampai 13 kali. Sekarang saya tanya, Yesus itu keturunan dari mana? Daud itu nggak berzina sama Batseba. Hei, kalau Daud nggak berzina sama Batseba, nggak ada keturunanmu Yesus. Kalau Daud tidak Gini berzina loh. dengan Batseba, nggak ada keturunan Yesus, nggak ada Tuhan kamu. Kalau saya katakan Tuhan kamu keturunan dari pezina, pasti kalian mengamuk. Enak kali kau mau membicarakan nabi kami. Bongok Gak masuk kali. akal gini loh itu. Dia laki, aku laki, kan? Amang Boru dia ngacang itu loh gini. Dia bilang dengan iman katanya. Cobalah. Bagaimana iman menurunkan ini? Enggak, itu dia sebenarnya mau ngasih tahu sebenarnya dia sudah mati rasa. Begini aja terus dia punya. Kalau mati rasa iya mah. Kalau dia udah mati rasa, ya kan? Udah Begini, wajar kalau mati rasa. Ya enggak aja munafik. Munak, bukan munafik, munak Bang Farouk. Ibelnya pun dilawan. Yang gitu. Tata Sari. Tata Sari, Saragi, Sari. Tata Saragi. Saragi. Aduh, Datuk. Lebih baik panggil Datuk aja lah. Yop. Nah, kalau Datuk cepatnya itu, yang lain nggak cepat, ntar aku naikkan lagi. Ya, gini. Saya boleh dikit ya. Kalau tidak berpoligami Yakub, ya Yakub itu kan berpoligami, makanya ada 12 suku Israel. Nah, kalau Yakub tidak berpoligami, itu tidak akan ada Yesus, tidak akan ada Israel. Gara-gara poligami lah maka Israel itu ada. Ini kan dodol noten ini. Emang dia pikir bini Yakub itu berapa? Yakub itu kan kakeknya Yesus. Berapa istri Yakub? 4. Lahirnya Salomo aja, jauh kali ke Yakub, Datuk. Salomo, bukankah keturunan juga dari kepada Yesus? Salomo berapa bininya? 700. Gundiknya berapa? 300. Enggak, istrinya 700, gundiknya 300. Oh, walah. Iya. Ngeri itu. Nah gini, di dalam Bible mereka, di dalam 1 Korintus 6 nomor 16, jelas itu dikatakan dia. Ya. 1 Korintus 6 nomor 16. Cukup quick dengan seorang perempuan pelacur, otomatis sudah jadi suami istri. Itu 1 Korintus 6 nomor 16 itu. Ada ayat itu. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan, maka keduanya akan menjadi satu daging. Langsung jadi suami istri, gampang. Itu ada ayatnya. Langsung jadi suami istri. Mantap. Maos, selamat malam, agama apa? Ini Maos, selamat malam, agama apa? Maos.
Datuk, selamat malam. Agama apa? Agama Islam. Cepat jawabannya, kan? Oten, Tuhannya aja poligami, 3 dibilang 1. 3 dibilang 1. Ya, Kris 8 coba kau lihat di 1 Korintus 6 nomor 16 itu. Coba baca itu. 1 Korintus 6 nomor 16. Gampang dapat istri itu. Klis orchard. Apa? Ordir. Oh, klis ordir. Cilis apa? Klis ya. Klik. Klik ordir. Selamat malam. Klik ordir. Selamat malam. Datuk, selamat siang. Selamat pagi. Datuk Maringgi. Takut abang itu. Mana yang ku naikkan lah? Rudi Bungsu apa nih? Rudi Bungsu. Iya. Rudi Bungsu. Ya betul, Rudi Bungsu. Selamat malam. Agama apa? Rudi. Gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Putra Mandiri Islam. Islam. Ada yang mau sampaikan? Oh iya, siap. Banyak yang disampaikan, Bang. Satu aja sebelum saya turunkan. Satu Oh, aja satu karena aja, mau naikkan siap. Oten. Oh, siap, mantap lah. Pokoknya buat Banora panjang umur, selalu sehat selalu lah. Amin. Semua sama hostnya. Amin. Ya, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ten? Aturan perkawinan mana ada dalam Bible? Nggak ada dalam Bible perkawinan itu. Apa syarat sah nikah, asal perkawinan dalam Bible? Tidak ada. Toko berkat Yuni, toko berkat Yuni. Kalau di Bible, Bang Datuk, itu perkawinan. Nggak ada pernikahan. Ya nggak ada aturannya. Aturan apa sebenarnya ada aturannya. Sejak kapan oke. Kristen menyinggung perkawinan yang ada? Mana ada pernikahan situ? Kawinilah seorang wanita pelicir. Iya. Agama apa? Toko berkat Yuni. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Satu kata aja sebelum saya turunkan. Apa emang? Islam house Islam. Oke. Islam pas Islam. Oke. Suti Yono. Suntil Yono. Selamat siang. Islam ada mau disampaikan? Nggak ada, cuma nyimak. Oke, mohon maaf saya turunkan. Ya. Makanya di luar negeri sana ketika ada kawin sejenis itu nggak ada larangannya. Kenapa nggak? Memang ada aturan di luar negeri sana. Datuk, saya naikkan yang paling ngeyel di dunia. Keluarga Masih Simanung keluarga. Kali. Ya. Mau dilayani atau enggak saya turunkan antara dua. Itu Dora mau layani? Ini Silakan. manusia paling ngeyel. Hah? Kasih Maito dulu. Itu kayak lapar kayaknya. Enggak, itu Dora enggak. Bang Datuk mau enggak? Kalau enggak aku turunkan. Manusia paling ngeyel ini. Lanjut dulu lah. Aku lagi males. Oke. Abang pakai baju bang biar ku antar bang. Kita mau ayah mau antar abang ke pondok loh. Mau pergi nih. Ya ambil tuh baju yuk kita pergi. Ntar ayah nikah orang dulu. Izin ayo. Nanti waktu pulang apa di pondok lagi baru main lagi HP. Izin ayo. Selamat sore. Islam apa Kristen?
Assalamualaikum, saya Muslim. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau sampaikan, Bang? Ada satu aja. Apa? Makasih buat Kak Nora, Bang Faruk, mualaf hebat. Saran buat Kak Nora, kontrol emosinya Kak. Assalamualaikum. Saya salut sama Kakak. Hebat. Oke, waalaikumsalam. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu belanja udah itu Mama. Abbas, Muslim? Muslim. Ada perlu disampaikan? Ya, saya mau sampaikan semangat terus tim Bang Faruk dan Kakak Nora. Oke, Ya, semangat perjuangkan Islam. Semoga habis itu oten di Indonesia. Siap. Oke. Karena Allah Tuhan satu. Jangan Yang habis, nggak wajib, ada mainan yang lagi, Bang, layak, Jangan yang habis, layak Bang. disembah hanya Allah satu. Bang Abbas, sebelum saya turunkan jangan dihabiskan, nggak ada hiburan kita lagi, jangan dihabiskan lah. Kalau habis kita nggak ada lagi hiburan. Nggak ada hiburan, janganlah minta habis. Ya, Oke, bisa ya? itu tari-tari oten dari luar negeri nanti. Oke, siap. Oke, Ya, karena Assalamualaikum. kebenaran itu akan sejati. Amin. Ya, Kalau habis nanti oten impor lagi. Kalau Bang Dalbo, kalau ada orang mualaf marah dia. Ngapain orang mualaf nggak ada mainanku lagi katanya. Siapa lu Bang Datuk biar yang biar ku naikkan lagi orangnya? Ya. Siapa dulu? Mbak Deni Wati, selamat sore, Islam apa Kristen? Deni Wati, Islam apa Kristen? Deni Wati, Islam apa Kristen? Selamat siang. Aduh, nggak ada ini, turun aja lah. Sambusa, selamat malam, agama apa? Sambusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pun disampaikan? Ada sama Bu Nora. Gini Mbak, Bu. Saya ada dengar ini soal kawin-kawin tadi kan. Sapi Australia itu pernah dikawinkan sama sapi Jawa. Berarti gitu sama dengan soal kawin-kawin itu berarti sama dengan hewan ya. Pernah saya dengar sapi Australia dikawinkan sama sapi Jawa gitu. Nggak pernah dinikahkan Pak ya? Nggak ada kalau hewan tuh nggak ada dinikahkan. Nah, itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan dihabiskan, dibunuh, tapi dalam istilah arti mereka disadarkan. Ya, bukan dibunuh ya, yang dibawa saat ini. Bukan dibunuh, tapi disadarkan, diinsafkan. Menyembah manusia itu adalah pekerjaan sesat. Masa manusia disembah, dijadiin Tuhan, itu yang kami sadarkan kepada kalian. Tapi kalau lama-lama kalian sadar, nggak ada juga mainin kita. Wah, Azwin Purba, naiklah kau Azwin Purba. Yang di bawah tep-tep ya, di bawah tep-tep ya. Biar komalnya jangan goyah. Tidak ada aturan perkawinan, tidak ada aturan pernikahan, tidak ada aturan waris, tidak ada aturan dagang, tidak ada aturan apa lagi, tata cara beribadah, tidak ada. Terus kalian ikut siapa? Kalian ikut siapa sebenarnya? Tidak ada satupun dalam Bible kalian itu tentang aturan. Yesus nggak pernah bilang harus begini perkawinan, begini tentang hukum waris, begini tentang ini, nggak ada.
Yang ada cuma cerita tentang Yesus, cuma cerita itu aja. Gak ada aturan apa yang mau dijadikan landasan. Sedangkan negara kita aja ada aturannya yang mengatur. Begini aturannya, lalu lintas harus pakai helm, harus pakai SIM, harus pakai STNK, harus pakai ini. Ya, ada aturannya yang mengatur, yang mengikat. Lah ini nggak ada aturan, semau-mau aja. Nggak ada aturan. Sedangkan aturan di Indonesia saja, yang kecil aja, aturan kita berkendara saja ada aturan lintasnya. Wajib pakai helm, wajib pakai STNK, wajib pakai ini. Itu yang paling kecil aja. Lah ini beragama nggak ada aturan, apa yang menjadikan landasan? Pergi ke gereja nggak mandi, ijak tai boleh. Zain, selamat malam. Zain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Nuri ya? Mak Nuri, ada yang mau disampaikan, Mbak? Nyimak aja. Oke, di bawah dulu, Mbak ya. Kita undang-undang hotel. Nanti kalau semuanya dia. Zain, selamat sore, selamat pagi, Kristen. Muhda apa siapa nih? Siapa nih? Selamat sore, selamat pagi, Kristen. Selamat sore, Islam apa Kristen? Yang hotel ini tap-tap lah layarnya, di bawah ini tap-tapnya. Apa nih jubah sandal rambut Australia Indonesia? Sedangkan jenazah Fir'aun aja ada. Aduh, hotel ini ada sekarang di Mesir. Itu Nora, ini saya jalan ya. Itu Nora naikkan ya. Bang Agus kan tadi udah diturunkan. Sekarang minta naik. Ada yang mau disampaikan? Bunda Nora. Halo. Ya. Agama apa, Bang? Saya ateis. Ini saya cuma lucu aja lihat kalian. Maaf Bunda Nora ya. Kalian kan beragama. Bikin komal ya, kayak kalau yang ateis itu sama dengan binatang, Pak. Aduh. Jadi gini Bunda, bikin komal begini Bunda bikin bagus antara Islam sama Kristen. Cuma ujung-ujungnya saya senang lihat kalian ini. Ujung-ujungnya kalau menyinggung mendalam, Kristen disinggung, terlalu mendalam, Islam disinggung terlalu mendalam, lain lapor lain. Ini lucu kan, kalian udah tua, udah dewasa. Jadi mau bahas nabi kalian masing-masing tuh coba ini legowo, artinya harus diadem dulu kalau mau bahas nabi. Soalnya kalian kan manusia, nggak tahu sifat nabi kalian. Ya udah Bapak turunan aja lantai sini. Seperti apa? Di sini nih. Iya kan? Ya, siapa kan sih yang udah pernah? Sebentar dulu Bang Datu. Kalau mau bikin diskusi harus jangan emosi gitu. Saya lihat nih banyak salah ngomong, lapor, seruduk. Ya Kristen salah ngomong, lapor. Muslim salah ngomong. Jadi lucu. Sekarang kalian. Bang Agus saya tanya. Iya kan, saya kan tadi mendengarkan kapasitas Abang membilangkan sama kami yang masih memiliki Tuhan itu apa, Bang? Iya, karena ini berdebatkan masalah agama kan. Iya, Abang punya agama. Saya nggak punya agama. Terus ngapain Abang ngatur? Bukan, karena lihat gini, dengerin dulu. Enggak, saya kan dari tadi udah dengerin. Bikin komal. Abang lah yang dengerin saya, Bang.
Enggak Abang dulu, lah yang dengerin saya lihat kau tuh Begini, kayaknya Bang. kalau Begini, jelasin. Bang, sebentar Bang. Mute dulu Bang, Abang noise gitu loh, ya. Abang noise, di mute dulu Bang. Tahu nggak kata mute? Begini mute. Nah, itu artinya mute ya. Begini, contoh seperti Abang ya. Abang itu mengajarkan kepada saya, Nora, ya, kalau kau mengurus anakmu yang perempuan itu jangan seperti ini, jangan seperti itu. Nah, sementara kau tidak punya anak sama sekali. Gitu loh, ya, Bang Agus. Kenapa, Dek? Gitu ya, Bang Agus. Makasih ya atas masukannya. Tapi lucu, masukan seorang ateis yang tidak ada agama, kau mau mengatur kami yang punya Tuhan. Jangan, kau aja tidak punya agama. Kau tidak mempercayai adanya Tuhan. Lucu, orang yang kayak kau tuh yang sebenarnya yang harus berpikir. Kesombonganmu itu loh, seolah kamu tuh merasa kamu sudah ada di dunia ini tanpa adanya ciptaan. Apa yang kau nikmati itu bukan hasil pemberian dari siapa? Dari mak kau. Mak kau aja juga mencari rezekinya. Bapak kau juga mencari rezekinya. Kau pikir siapa yang mencari rezeki itu? Kau bernafas saja, itu pemberian dari mana? Kau pikir pemberian dari emak mamak kau? Sekarang begini aja, coba kamu bundir dulu, bundir. Ambil sebilah pisi, ya. Kau gerek itu kau punya leher, ya kan? Kau bindir dulu. Kira-kira emak bapak kau bisa menghidupkan kau enggak? Enggak kan? Harusnya kau bersyukur. Bersyukur adanya Tuhan yang menciptakan kau. Kau pula mengajarkan kami. Gitu loh. Yang berotak lah. Iya, dia nggak punya Tuhan, dia pula yang ngatur-ngatur kita. Kalau nggak punya Tuhan itu binatang. Nggak ada aturan dalam ateis. Pernikahan pun kalian nggak ada. Jadi kalian itu seperti apa? Binatang. Kau dengan istrimu bagaimana? Kau dengan istrimu bagaimana? Kumpul kebo. Kumpul kebo dia. Budi. Itulah. Budi. Budi Santo. Budi Santo, selamat sore. Budi Santo. Bangga kali jadi ateis. Nggak ada nih. Aduh. Nasawa. Iya Kak, terima kasih Kak. Agama apa Bang? Islam Kak. Ya salam Bang. Waalaikumsalam. Enggak, Ya silakan, ada yang mau disampaikan. Mungkin sedikit menjelaskan tentang pengalaman pribadi gitu kan. Gini Kak, masalah poligami, meski di kalangan umat Islam sendiri ada teman saya itu istrinya apa ya, semacam bimbang lah gitu. Jadi mereka berdua bimbang. Nanti akhirnya barulah bahwa poligami itu memang harus seperti itu Kak. Di akhir kisah memang nanti poligami itu memang harus ada gitu loh Kak. Ini kisah dari tentang teman teman saya berdua itu, suami istri, di mana dia memperselisihkan siapa yang nggak bisa punya keturunan, soalnya mereka nikah sudah lama, belum dapat karunia seorang anak, seperti itulah. Jadi seiring berjalannya waktu mereka check up, jadi kekhawatiran itu kayaknya sepertinya ada di istri. Istri ada semacam kista kecil gitu. Terus yang suami mulai dari situ udah lama, jadi pengen punya keturunan juga, harta sudah ada, mungkin seperti itu. Mungkin sayang hilang entah kemana nantinya sih. Begitupun juga dengan istri kan gitu Kak. Jadi
seiring berjalannya waktu perselisihan itu semakin dalam lah seperti itu. Nah, akhirnya si istri terkadang ngizinin untuk nikah lagi, terkadang juga enggak, seperti itu. Jadi kebimbangan tambah dalam sama rekan saya yang suaminya itu. Dia tetap patuh sama istrinya, enggak nikah lagi. Terus mungkin si suami sudah nahan tetap mungkin yang namanya juga manusia. Jadi dia mulai minta izin lagi seperti itu. Yang disitulah baru proses semacam ada benang merahnya, ada kesepakatan. Jadi kalau nggak boleh si suami nikah lagi, mending kita pisah, mungkin seperti itu. Jadi dari kisah tersebut akhirnya mereka berdua pisah dengan bercerai seperti itu. Dan si suaminya, teman rekan saya itu menikah lagi. Setelah itu ternyata dia punya keturunan dengan istri yang baru seperti itu. Berarti kan faktor X itu, faktor yang mereka permasalahkan ternyata ada di pihak yang sang istri seperti itu. Jadi efeknya kalau diruntun nanti kisahnya ke belakang, kalau seiring berjalannya waktu terus belakang seperti ini, tetap seperti ini, maka sang istri meski nanti menikah lagi, maka si istri akan tetap seperti itu. Alangkah baiknya dari awal si istri itu kan paling tidak menyetujui untuk suaminya menikah lagi. Ketika seperti itu kan ada paling tidak di situ ada meskipun tidak rela, ada sedikit izin lah seperti itu. Nah, di situ buktikan untuk seorang istrinya harus bisa melihat apakah si suami sendiri yang tidak bisa punya anak, atau memang si istri. Kan kalau coba poligami diterapkan dari awal, mungkin lain lagi ceritanya. Jadi si istri yang tidak bisa punya anak bisa punya anak melalui istri si suami yang katanya orang itu anggaplah istri mudanya, tapi juga bisa jadi anak mereka seperti itu, ketimbang bercerai dan pisah seperti itu kan. Jadi si istri yang dirugikan semacam itu gitu loh Kak. Kenapa poligami itu harus wajib? Saya paham Bang Nasawa. Saya paham. Iya Kak. Makanya kalau yang namanya konsep poligami itu, ya saya malas mengangkatnya. Kenapa? Kalau ditanya kepada kita yang perempuan, siapa sih yang pengen dimadu? Kan ya, begitu. Betul. Tetapi, ya sebentar dulu Bang Nasawa. Ya, tetapi kan serangan dari pihak Oten ini kan selalu menganggap kalau poligami itu adalah zina. Kan begitu. Karena mereka selalu mengkuar-kuarkan tentang kesetiaan. Sebenarnya bullshit. Di fakta lapangan itu banyak kok dari Kristen juga yang melakukan perzinahan di luar sana. Tidak bisa dipungkiri. Bahkan kita lihat berita-berita yang sekarang ini, pelecehan-pelecehan kepada jemaat-jemaat itu, bahkan ada yang di bawah umur, itu dilakukan oleh oknum pendeta. Kan begitu. Nah, ini sebenarnya membuktikan apa? Yang membuktikan bahwa ajaran poligami itu sebenarnya di dalam Islam itu betul untuk menghindari yang namanya perzinahan. Nah, sekarang konsepnya dibalikkan kepada perempuan. Kita ambil satu contoh ya, salah satu ulama kita, Ustadz Abdul Somad. Apakah beliau poligami? Enggak. Kalau kita lihat ilmu beliau begitu loh. Begitu tinggi ilmunya Ustadz Abdul Somad. Paham arti konteks poligami. Apakah beliau poligami? Enggak. Karena apa? Karena mungkin sampai sekarang ini, saat ini, beliau tidak membutuhkan lebih dari satu istri. Dia merasa istrinya itu sudah sempurna bagi dia. Gitu loh. Nah, makanya balik lagi. Balik apa? Balik ke konteks dari si suami atau si istri. Apakah ada penyakit, kelemahan? Makanya dibilang konsep poligami itu hanyalah solusi. Solusi, bukan perintah.
Bedakan perintah. Perintah itu satu. Perintah untuk melakukan sholat wajib. Itu perintah. Wajib itu. Kedua, bagi kami seorang muslimah itu perintah. Wajib untuk apa? Menutup auratnya itu perintah. Terlepas dari bagaimana kelakuan dia. Seorang pelicir pun, ya, seorang pelicir pun, pesundal pun, kalau dia sebagai seorang pengikut Nabi Muhammad, baginda Rasulullah, dia harus melaksanakan perintah wajib untuk sholat. Terlepas bagaimana perbuatan kelakuan dia di luar sana. Gitu loh. Nah, jadi balikan lagi ke konteksnya bagaimana si perempuan, bagaimana si laki-laki. Ya, memang itu sudah ujian dari Allah. Ketika engkau diberikan suatu kekurangan, kelemahan, ada kelemahan di dalam dirimu yang mengharuskan sebenarnya suamimu poligami. Tetapi siapa sih istri yang mau dimadu? Gak ada yang mau. Saya pun pribadi juga tidak mau. Tapi ketika saya sudah bertahun-tahun menikah tidak bisa memberikan keturunan pada suami saya, apa mau saya bilang? Itu loh. Makanya kita dianjurkan untuk apa? Tahajud. Tahajud. Allah akan memberikan solusi. Kalau solusinya harus bercerai, ya memang seperti itu. Berarti itu sudah ditakdirkan Allah, kita harus berpisah sama suami kita. Karena apa? Ya memang karena kita tidak mau dipoligami. Sementara jangan lupa, suamimu menginginkan keturunan. Makanya di sini konteksnya ego. Ego ini yang sekarang dilihat. Kalau suamimu meminta untuk berpoligami, meminta izin, kalau suami meminta izin poligami dari istrinya, itu sebenarnya sudah satu poin yang harus kamu lihat bahwa suamimu itu adalah orang yang bertanggung jawab. Kenapa bertanggung jawab? Karena sebelum dia minta poligami, pasti dia sudah memikirkan baik-baik. Terus kedua, dia menghargai kamu sebagai seorang istri. Kenapa saya bilang begitu? Buktinya dia minta izin sama kau. Kecuali dia diam-diam. Berarti dia tidak menghargaimu sebagai seorang istri. Padahal, di dalam konsep keislaman, itu laki-laki yang ingin berpoligami tidak diwajibkan untuk meminta izin kepada istrinya. Gak ada minta izin. Tapi kalau dia sudah berani meminta izin, berarti dia sudah memikirkan konsekuen ketika dia berpoligami, dia harus berlaku adil. Gitu loh. Yang di bawah siapa? Lisa, naik Lisa. Nggak usah bang. Kalau Kristen itu menentang poligami, berzina boleh. Bahkan di dalam kitab kalian saja untuk mengawini wanita pelicir ada. Baca ke Hosea 1 nomor 3, nomor 2, baca kok dari Hosea 1 nomor 1 sampai nomor 3 apa dikatakan? Pergilah, kawinilah seorang wanita pesindil, peranakanlah anak-anak sindil. Perintah untuk mengawini wanita pesindil aja boleh kok di dalam agama kalian. Jadi jangan kau mengkorek pernikahan di dalam Islam. Bahkan di dalam Islam itu larangan siapa saja yang boleh dinikahi itu ada. Kamu boleh menikahi, kamu tidak boleh menikahi ada. Di dalam An-Nisa ayat 23. Kalian ada nggak larangan seperti itu? Mana saja yang boleh kalian nikahi? Nggak ada. Semua tuh hantam rata tuh. Ibumu bahkan kau kawini pun juga tidak masalah. Karena nggak ada perintah. Tetapi di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23. Dilarang kami menikahi ibu kami. Bukan mengawini di situ ya, menikahi. Gitu loh. Makanya kalau konsep poligami malah saya angkat karena apa? Karena Kristen ini munafik, tidak mau jujur. Bahkan di luar negeri sana, ya, di luar negeri sana saja yang mayoritas, kebanyakan juga katanya Kristen, itu mereka banyak loh yang beristri lebih dari satu. Bahkan untuk perkawinan lagi bete, ya, sesama itu disahkan di luar negeri sana. Kitabnya aja keluar kok. Bukankah Kristen ini berasal dari luar? Apakah kekristenan tercipta di dalam Indonesia? Enggak. Kekristenan pertama kali itu diciptakan itu di sana tuh, di Romawi sana tuh. Yang melegalkan perkawinan sesama di mana? Ya di tempat mereka itu juga. Yang asal muasalnya Kristen. Perkawinan sesama aja sudah disahkan. Terus kamu memengkorek perkawinan pernikahan di dalam Islam. Gitu loh.
perkawinan di dalam Islam. Kenapa? Karena perkawinan di dalam Islam itu, pernikahan di dalam Islam itu sudah diatur, sudah ada perintah dari Allah. Kalian pernikahan di dalam Kristen ada nggak? Nggak ada. Yang ada kalian perkawinan, bro. Perkawinan di dalam Kristen, nggak ada pernikahan. Yang menjadi satu daging, ya, itu sudah suami istri. Di mana dikatakan sahnya pernikahan di dalam kitab kalian itu katanya diberkati oleh pendeta? Emangnya Maria ibu Yesus itu waktu nikah sama Yusuf itu dibaptis, diberkati sama pendeta? Ada pemberkatan nikah? Itu dulu saya tanya deh. Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, Bunda Maria menikah sama Santo Yosef, pemberkatan gereja, iya kan? Nah ini nanti jadi terkuak. Sebenarnya Yusuf ini siapa? Tiba-tiba langsung jadi tunangannya Maria. Gitu loh. Ya, jangan kalian itu menyinggung pernikahan di dalam Islam. Tertampol kalian itu, tertampol. Gak ada ajaran pernikahan di dalam kalian tuh, gak ada. Siapa-siapa saja yang boleh dinikahi, siapa-siapa saja yang tidak boleh dinikahi, mana yang merupakan mahram kalian, mana yang tidak. Itu gak ada ajarannya. Kalian embat saja tuh semua tuh bahkan bisa. Maaf kata ibu kalian, saudara kalian yang perempuan pun juga kalian nikahi, itu boleh. Karena nggak ada larangan. Terus kalian mau mengajarkan kami gitu. Sepupu kalian aja, anaknya siapa saja bisa kalian nikahin. Bahkan kalian selalu mengatakan baginda Rasulullah tuh menikahi menantu. Lucu kalian. Di dalam kitab kalian saja, bapak dengan anak saling berhubungan badan aja ada kok. Tengok si Lut itu, digauli oleh dua putrinya tuh. Nauzubillah. Iya kan? Itu loh, jangan ya. Jangan, hati-hati, tertampol kalian. Kalian aja tidak bisa menjelaskan di mana data tidak diperbolehkan poligami. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Konsep poligami itu bukan menceraikan. Konsep poligami itu adalah menambah lebih dari satu istri. Tidak ada namanya di situ perceraian. Jadi ketika kalian dilarang bercerai, ya, dilarang bercerai, apakah kawin berikutnya lagi boleh? Gak ada perintahnya kan? Kalau di Al-Quran ada, diperbolehkan tuh poligami. Jikalau kamu bisa berlaku adil. Tapi kalau kamu memang tidak bisa berlaku adil dan khawatir akan soal itu, ya, hanya satu saja diperbolehkan. Sebaiknya satu aja. Makanya saya ngambil satu tokoh, salah satu ulama, yaitu siapa? Ustadz Abdul Somad. Apakah beliau poligami? Enggak. Dari sekian umat muslim, apakah banyak yang poligami? Apakah poligami 80%? Apakah poligami 60%? Saya rasa 20% pun juga nggak ada. Karena apa? Yang berpoligami itu tidak gampang, bro. Nggak gampang. Tanggung jawabnya itu besar. Bukan kepada anak istrinya saja dia bertanggung jawab, tetapi kepada Allah. Gitu loh, ya. Kalian menentang poligami sementara perzinahan di luar sana terlalu banyak. Pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh pendeta juga banyak. Jangan singgung poligami sama kami. Janganlah, ya. Malu kalian. Tengok, banyak yang nikah diam-diam kok. Ajari kami poligami, kalian sementara data dilarang poligami nggak ada. Terus mau mengajarkan poligami, kan lucu. Oke Bunda, terima kasih Iya, atas sama-sama waktunya Bang. disampaikan. Terima kasih. Saya izin turun. Terima kasih. Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, yang naik ini semua agama apa? Iya, Fadila.
Fadila. Ya. Fadila. Halo. Aduh. Faldi. 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 Yusri, Pan. Halo Pan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan? Ya mau nanya nih Kak Nora. Ya silakan. Kalau orang-orang Oten itu yang bagi-bagi apa atau dia bahasa, kalau saya kan dari Medan nih. Halo. Ya ini saya dari Medan. Kalau yang bakri-bakri itu kalau nawari orang Islam itu hukumnya apa tuh? Itu bakri Bang. Ya bakri itu yang ngeridit-ngeriditkan uang gitu, Kak. Yang namanya kredit itu kan riba Bang. Iya, kadang orang Islam ini kan sebagian banyak yang mau atau gimana, itu kan hukumnya ada tuh. Gimana kalau bagi-bagi yang nggak tahu? Jangankan kita pelakunya Bang, mendekatinya saja itu tidak boleh Bang perintahnya. Kan diharamkan, Riba Kak. itu Bang. Ya kan diharamkan. Begini Bang, larangan di dalam Al-Quran itu ada. Janganlah engkau mendekati yang namanya riba. Kan Betul. begitu. Tetapi kalau memang kalian lakukan, apakah itu dosa? Dosa kan? Dosa, betul. Ya udah, itu aja Bang. Yuk, makasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riba tuh dilarang, perintah. Jangankan jadi pelaku, mendekati riba saja tidak boleh sama sekali. Tidak boleh itu. Tapi kalau ada yang melakukan itu ya itu terserah kamu, pertanggungjawabkan dosa kamu kepada Allah nanti. Yang mau naik silakan. Contoh, khamar itu dilarang. Khamar. Minum-minuman keras. Tapi kalau kau melakukan ya silakan. Gitu loh. Yang pernah menjadi lon itu siapa ya? Mak kau. Mak kau, adik kau yang perempuan, kakak kau yang perempuan, tante kau, itu yang pernah jadi lon. Karena apa? Karena kalian wanita pesindil tuh jual masuk surga gitu loh. Iya kan? Ya Neymar, silakan. Shalom, selamat sore. Ini mau numpang tanya, bisa nggak? Silakan. Kata teman-teman, pokoknya mayoritas lah orang sekitar sini, kalau masuk Islam itu harus disunat ya gitu. Memang melakukan mila Ibrahim. Oh gitu. Kan Kristen ada juga yang sunat. Siapa? Loh, kamu tanya orang Nias itu, mereka tuh di situ udah tradisi sunat. Jangan salah loh. Emang sunat itu perintah langsung dari Allah gitu. Loh, kan sunat bukannya perjanjian kekal antara Abraham dengan bapaknya. Kamu gak baca kitab kamu?
Katanya ada Kamu nggak baca nggak perjanjian kitab kamu? antara Abraham dengan bapaknya itu untuk sunat? Saya melihat, tolong di mute ya, biar saya bacakan. Tolong di mute. Ya. Berarti kamu mungkin nggak pernah ya membaca kitab kamu ya? Lucu ya. Bertanya soal sunatnya Nabi Muhammad, ternyata dia tidak pernah membaca kitabnya. Di mute dulu, saya membacakan sama kau. Di mute dulu, di mute. Ya. Saya bacakan di dalam Kejadian 17, mulai dari nomor 11. Kalau ada kitab kamu di situ, tolong dibuka deh, biar kamu bisa melihat juga. Biar jangan nanti saya dikatakan berdusta. Ada Bible kamu di situ? Saya bacakan. Enggak ada. Udah, kalau gitu mute. Kejadian 17. Mulai dari 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Kekal itu artinya abadi. Supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Lagi firman Tuhan kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Sekarang pertanyaan saya, kata harus itu wajib atau tidak? Harus itu perintah atau tidak? Kayaknya nggak ada itu di dalam Alkitabnya orang Kristen yang disuruh sunat itu. Makanya saya kan bilang, coba kamu buka Kejadian 17. Saya tanya ada kitabmu, kok bilang nggak ada. Jadi gini, masa itu Enggak, sebentar dulu deh. Tuhan mengatakan Diam dulu, kepada kau Bapak dulu. Abraham. Kau diam dulu. Untuk Ini kitab ya, kau ya. ini ya. Nih, kitab kau nih, saya ambil dari Kejadian. Kejadian 17. Kau bilang nggak ada. Terus yang saya baca ini bukan kitabmu, kitab siapa? Kalau ini bukan kitabmu ya bantah, robek aja gitu loh. Ini nggak kitabmu, Kejadian 17. Lucu loh. Dibacakan kitabnya kayaknya nggak ada deh katanya. Ditanya ada kitabmu di situ, nggak ada. Terus apa? Di sini kamu naik di sini modal apa? Congor. Kata keturunan disunat itu di mana? Tulisannya di mana? Allahu Akbar, ya Allah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunan. Iya, ditunjuk. Kata sunat harus disunat itu ada nggak tulisannya? Ditunjuk, jangan cuma ngomong, tunjukin di situ Ya, tulisannya mata kau mana. pakai ya, mata kau pakai ya, bro, mata kau pakai ya, mata kau pakai. Lagi firman Tuhan kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yakni setiap laki-laki antara kamu harus disunat. Disunat apanya? Disunat haruslah dikerat kulit hatanmu. Sekarang pertanyaan saya, mana Bible kau? Mana Bible kau? Iya, betul. Mana Bible kau? Terus apa katanya lagi? Yang bagi tidak bersunat apa katanya? Saya bacakan sama kau. Ya. Orang yang lahir di rumahmu dan orang-orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, harus. Maka dalam daging mula perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Terus apa katanya?
orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit hatannya, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang yang sebangsanya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kau tidak? Ini yang saya mau dengar. Kalau laki-laki yang tidak disunat harus diapa? Harus dilenyapkan. Ya, kau lenyapkanlah dirimu. Enggak, aku bisa lenyapkan diri aku. Kalau kau bisa buktikan tertulis dalam Al-Quran, Nabi Muhammad itu disunat. Nah, bagaimana orang yang tidak bersunat mau menyuruh kami membuktikan sementara kami bersunat? Kamu baca bagaimana dulu. Mungkin? Kamu sendiri sudah. Terima kasih Neymar. Contoh begini ya, bagaimana kamu ya menyuruh orang yang sudah punya mobil ya untuk mengajarkan bagaimana cara merawat mobil sementara kau nggak punya mobil. Terima kasih Neymar. Memang 1 Korintus 4 nomor 10, Kristen tuh botol tuh gara-gara Kristus. Kami bodoh karena Kristus. Bukan takut. Kami ini bersunat. Cari dulu salah satu saja umat muslim yang dia sudah beragama Islam tidak bersunat. Terus kamu meminta data kami di mana bersunat. Sementara kami ini pelaku sunat. Umat muslim semua bersunat. Kau yang tidak bersunat, burungmu. Aduh. Orang bodoh ya kayak gini lah. Tapi nggak apa-apa lah, saya maklum. Karena terlalu banyak kalian makan B2, nggak bisa berpikir. Gitu loh. Gitu loh. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Kami bersunat, kau tidak bersunat. Terus kau minta data di mana kami itu diwajibkan bersunat. Loh, kami bersunat. Perintah sunat aja di dalam Bible kau ada. Tapi nggak mau kau. Alah. Aku pula yang mau kau apakan. Janganlah bodoh ya. Perintah sunat ada. Di dalam Al-Quran kami harus melakukan milah Ibrahim ada. Kami bersunat. Laki-laki, ya, laki-laki di dalam Islam itu wajib disunat. Disunat. Terus kamu laki-laki tidak disunat. Terus kamu mau mengajarkan kami tentang bersunat. Hai, yang kulupnya belum disunat. Aduh, dia aja tadi sudah menyangkal. Kayaknya nggak ada deh tulisan seperti itu. Mana Bible kau? Nggak ada Bibelku. Terus kau naik ke atas ini modal apa? Modal kentut aja kau, mengeluarkan kentutmu di sini. Mengeluarkan kentut itu di mulut itumu saja, di mulut bini kau aja. Nggak usah kau di sini. Wajarkan saya tentang bersunat. Bongo. Jangan jadi bongo. Kalau kalian hebat, bukan masalah hebat, Neymar. Ngapain saya diskusi sama Bin Atang? Kotoran bernyawa. Kalau adu-adu bodoh, maaf saya nggak mau. Karena saya nggak bodoh. Gitu loh. Ditanya mana Bibelmu? Nggak ada. Terus kok naik ke sini modal congor. Modal congor. Gitu loh, ya. Jangan modal congor. Marina.
Nggak usah marah-marah Kak, santai aja. Marina. Marina. Oke, halo. Ya. Oke, ini kita pengikut di perjanjian lama tidak ada Kristen, tolong diralat. Emangnya Abraham orang Kristen, agama Kristen? Oke. Ya udah. Menurut pengertian kakak tersendiri, kenapa? Kamu pakai dulu, enggak? Kamu di sini pakai apa? Bible? Silakan buka Bible-nya. Oke, kita pakai Bible. Kita bahas dulu. Nanti saya sertakan ayatnya, oke? Kita jangan disela dulu, oke? Jadi, kenapa orang Kristen saat ini tidak mengikuti perintah perjanjian lama mengenai persunatan? Benar begitu, Kak? Mosinya? Bukan perintah perjanjian lama. Saya tanya, Yesus disunat tidak? Disunat. Ya udah, kenapa? Kalian kan pengikut Kristus katanya. Kenapa kalian nggak ikuti apa yang dilakukan Yesus? Oke. Kenapa? Benar. Saya tanya oke. Ya, ada kenapa? ayatnya, Kak. Ada ayatnya, Kak. Di mana? Di mana? Oke. Saya berikan ayatnya terlebih dahulu ya. Oke. Kakak boleh buka dari surat. Silakan. Enggak, kamu buka. Oke. Di di tenggelam. Makanya kalau naik ke atas, 1, saya ada Bible. 2, saya ada satu device. Begini dong kalau diskusi, ya. Begini, bukan model tenggelam. Bang, Oi. minimal punya dua perangkat lagi, ambil Bible saya. Minimal punya 2 perangkat Bang, minimal. Oh ya, sebentar ya. Oke. Kalau tidak ada perangkat kau, setidaknya kitab kau ada. Aduh. Perangkat dia cuman Google. Kan nanti ujung-ujungnya dia jual kemiskinan tuh di Boleh sini. dibuka, Kak? Saya nggak punya HP, kasihani saya. Itu ujung-ujungnya. Oke. Kak? Iya, bukalah. Bacakan sama saya. Kakak boleh buka? Saya boleh buka biar sama-sama ini. Udah? Iya, bukalah. Bacakan. Oke, kita bacakan ya. Mana? Apa dia bilang? Dia bilang apa? Apa sih? Sudah aku bilang, minimal punya dua saya masuk atau perangkat. tidak? Astagfirullah. Oke. Galatia 6. Halo. Bible kau mana? Oke. Sebab ini kayaknya saya dengar dulu, Jas. Ini saya punya ya. satu kitab kau, yang satu device. Nah, yang kau mau tunjukkan naik ke atas ini, modal kau tuh apa untuk diskusi sama saya? Oke, ya udah. Kakak buka Oke. Galatia 6 ayat 15. Boleh saya bacain nggak ayatnya, Kak? Enggak, kakak mau dibacakan ayatnya. Tapi kakak tidak membiarkan saya untuk berbicara. Saya sudah membuka. Ya buka. Udah? Mana? Udah? Bacakan. Baca. Oke, sebab yang penting bukanlah sunat atau tidak bersunat, melainkan menjadi ciptaan baru. Galatia 6 ayat 15 dari surat Paulus ke jemaat di Galatia. Tulisan siapa? Tulisan Paulus. Buktikan sama kami surat Paulus dilegalitas langsung oleh Yesus. Gini, Kak. Paulus enggak, sebentar. Kakak mau dijawab kan? Buktikan legalitasnya. Surat Paulus langsung dilegalitas oleh Yesus. Mana? Oke. Sudah, udah, Kak. Oke, dengan kakak menanyakan itu, apakah kakak sudah baca Alkitab yang lain nih? Tunjukkan sama saya legalitas yang bisa dibuktikan surat Paulus itu dari Yesus. Oke. Siapa yang mengangkat Paulus untuk menyebarkan firman Kristus? Jangan kau bilang siapa yang mengangkat. Enggak. Kakak mau menjawab pertanyaan kakak. Saya jawab balik. Bertemu dengan Yesus. Kakak mau dijawab pertanyaannya. Ya udah, kita buktikan siapa yang mengangkat. Apakah kakak? Oh, berarti kakak nggak tahu. Kakak tahu apa enggak? Kakak nggak tahu berarti. Apakah kakak tahu? Paulus pernah bertemu dengan Yesus nggak? Kau punya kitab nggak? Kau punya device nggak? Kalau naik diskusi sama saya, jangan modal congor. Jangan tunjukkan kemiskinan kamu. Nanti minta donasi tuh untuk beli HP. Hati-hati. Jangan tunjukkan sama saya.
Hati-hati tunjukkan Kak Nora kemiskinannya. dimintai donasi nanti Kak Nora. Nah, beli HP. Kalau dia mau minta device kayak begitu, bilang sama pendetanya tuh, biar dibelikan itu. Kok kalau mau diskusi sama saya jangan kayak begitu, ya. Tolonglah, kalian ini bermodal lah. Saya bermodal di sini semua, bro. Kok pikir saya di sini hanya modal gigi kalian aja? Lihat dulu Kak, kasih lihat dulu Kak, modalnya Kak. Malas aku. Pendeta aja lah yang naik. Pendeta yang naik. Mudah-mudahan yang naik pendeta. Kalau pendeta setidaknya bermodal lah dari uang perpuluhan. Aku tengok ada tanduk di kepala muka. Ngamuk-ngamuk aja Kak Nora dari tadi. Manulang. Ya, selamat sore Kak. Ya. Gimana Silakan. Kak narasinya Kak? Enggak, di situ ada enggak apanya? Ada modal enggak di situ? Setidaknya Bible kalian lah modalnya. Oh, Bible ada Kak, Bible. Ya udah. Sekarang tunjukkan sama saya. Tunjukkan sama Ya, Kak. saya. Ya kan? Tunjukkan sama saya legalitas dari surat Paulus. Oh, kita gini Kak ya, kalau saya mau menceritakan, tapi ya tolong jangan dicela ya. Ya kan? Tolong jangan Silakan. dicela. Kalau antara Paulus dengan Tuhan Yesus memang sudah berbeda, karena lebih dahulu Tuhan Yesus mati, baru si Paulus atau Saulus ada memberitakan tentang Tuhan. Jadi bukan poinnya, bukan disahkan, didelegasikan. Banyak. Jadi Galatia tadi yang disebutkan tadi sama saudara kamu, ya kan? Ya. Nah, itu tulisan si Paulus itu berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu yang diberikan Tuhan kepada dia. Makanya itu Bang Manulang, saya minta mana legalitasnya? Legalitasnya itu mana? Enggak legalitasnya. Sama seperti semua nabi yang ada di kitab-kitab kita Kak. Itu diwahyukan Kak. Ada Tuhan mendelegasikan langsung, ada disaksikan, ditandatangani. Bukan cerita itu sekarang Kak. Hei, sekarang begini deh. Nabi Musa, apakah di dalam kitabmu menerima firman dari Allah, dari Tuhannya? Iya Kak. Nabi Nuh? Iya. Abraham? Iya. Yesaya? Iya, semua Kak, semua. Nah, sekarang saya tanya, Paulus menerima firman dari siapa? Paulus menerima firman dari siapa? Kak, kalau Rasul Paulus itu dari Tuhan. Jangan gitu dong, jangan Kak. Bang Manulang, ya. Musa menerima firman dari Tuhannya. Abraham, Nuh, Yesaya, Daud. Ya, kita sebutkan nabi-nabi terdahulu lah. Menerima firman dari Tuhan. Ya. Apakah Paulus menerima firman dari Tuhan? Iya. Tuhan siapa? Ya Tuhan kami. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Oke. Di Yohanes 17 nomor 8. Saya bacakan dari Bible kamu langsung ya. Jangan dari perangkat. Yohanes 17 nomor 8. Saya bacakan. Kamu tadi mengatakan Paulus menerima firman dari Yesus, yang kalian katakan Yesus juga adalah Tuhan. Oke. Sekarang saya bacakan ini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Pertanyaan saya, Yesus menerima firman dari mana? Oh, bukan begitu Kak. Loh, Yesus menerima firman dari siapa? Gini Kak. Saya bertanya, jangan gini. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus menerima firman dari siapa? Loh, Yesus itu Tuhan itu Kak. Yesus menerima firman dari siapa? Kamu baca, kamu punya kitab nggak? Buka dulu, saya minta kamu buka. Punya Kamu Kak. buka dulu. Kamu buka Ya. kitabmu sekarang.
Buka kitabmu, Iya, saya buka buka. kitabmu. Oke, bacakan. Yohanes 7 ayat berapa tadi, Kak? Yohanes 17 nomor 8, itu aja kau nggak ingat kan? Bacakan, apa katanya di situ? Oh, tenggelamnya. Astagfirullahaladzim. Saya tanya tadi ya, kamu naik ke sini apa modalmu? Kitabmu. Berarti kau ada bawa kitab. Ternyata kau satu device juga nya, kau Google-nya. Sekarang bacakan Yohanes 17 nomor 8. Onde. Oh. Kabur dia. Macet. Aduh, Ten. Aku kau lawan. Kenapa? Aku kau lawan. Kirim permintaan naik lagi Manulang. Kalau nggak punya modal diskusi kosong lagi lah teman-teman. Bikin kacau aja kalian di sini. Nggak ada modal loh. Mana kau Manulang? Manul. Oh Manul. Yohanes. Halo. Si Yohanes datang nih kan. Kusebut tadi Yohanes 17 langsung datang dia. Jangan dulu dinaikkan semua. Ya ampun. Oke, jadi siapa dulu nih? Biar saya close mic. Saya tidak mau diskusi sama orang yang tidak ada modal. Saya nggak mau. Ini loh, saya yakin Islam tidak mengajarkan untuk mencaci orang akan kelemahannya. Kan udah dibilang. Bukan mencaci kelemahan. Naik ceramah pula dia di sini. Bukan mencaci kelemahan. Saya bilang, saya kalau diskusi, Bang Dio. Saya kalau diskusi, satu, modal kitab kamu. Kedua, modal per satu perangkat. Kenapa? Bahkan lebih lagi nih perangkat saya nih. Karena apa? Karena kami ini ya tidak boleh kami kalau berdiskusi kepada lawan diskusi kita hanya modal bibir congor. Tahu. Yang berdata aja dilaporkan. Apalagi yang nggak berdata. Yang berdata aja dilaporkan. Apalagi nggak berdata. Saya bacakan kitab kamu, Yohanes 17 nomor 8. Pak Yohanes, silakan jelaskan. Pak Yohanes, tadi kata saudara Anda, ya, Paulus menerima firman dari Yesus. Yang notabene-nya Yesus adalah Tuhan. Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Pertanyaan saya, firman yang diterima Yesus ini dari siapa? Gabung loh. Kau bete ini kau salah maka gabung itu. Iya, apa ini? Siapa yang menaikkan ini? Iya, baru naik jadi nyimak dulu Kak. Yang menaikkan Marota ini tolong turunkan. Saya jelaskan Bang Yohanes. Ya kan abang katanya baru menyimak. Saya jelaskan. Mau saya jelaskan? Bagaimana apanya? Jalannya? Oke. Ya kan? Tadi kami membahas soal persunatan. Persunatan adalah perintah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Abraham. Setiap keturunanmu turun-temurun, di mute dulu, saya ceritakan kronologisnya Pak Yohanes. Setiap keturunanmu turun-temurun yang ada di dalam rumahmu, ataupun orang yang sudah kau beli, ataupun orang yang ada di luar sana yang sudah tetapi yang sudah kau beli juga,
itu yang ke laki-laki wajib harus kau kerat kulit hatannya. Itu cara bersunat. Kulit hatannya harus dikerat. Tapi kalau tidak dikerat kulit hatannya, bagi yang tidak bersunat itu harus dilenyapkan di dalam Kejadian 17. Baca Kejadian 17 dari 7 sampai 14. Dijelaskan. Sampai keturunan kepada Yesus. Yesus bersunat? Ya. Karena apa? Karena Yesus melakukan apa yang diperintahkan oleh bapak moyangnya, yaitu Abraham. Pertanyaan saya tadi, kenapa pengikut Yesus tidak bersunat? Kalian Kristen kenapa tidak bersunat? Diambil dari Galatia berapa tadi tuh, saudara Siman kau? Ngambil dari Galatia, katanya bersunat itu hanyalah sunat hati ya. Sunat rohani. Nah, pertanyaan saya tadi begini. Surat Galatia ini tulisan siapa? Tulisan Paulus katanya. Saya minta legalitas dari Yesus. Surat Paulus itu sudah dilegalitas oleh Yesus. Tidak ada. Karena apa? Karena yang mengutus Paulus itu adalah Yesus. Sementara Yesus tidak pernah berjumpa dengan Paulus. Terus katanya Yesus menerima firman dari Paulus menerima firman dari Yesus. Yesus adalah Tuhan. Saya larikan ke Yohanes 17 nomor 8. Terus Yesus menerima firman dari siapa? Pak Yohanes. Iya ya. Yesus menerima firman dari siapa menurut Yohanes 17 nomor 8? Kalau kita baca dari Yohanes 17 ayat 8, maka Yesus menerima firman dari Bapa di surga. Oke, Bapa itu Tuhan bukan? Bapa adalah Allah. Tuhan bukan? Tuhan dan Allah beda. Allah. Allah itu siapa? Yang menjadikan langit dan bumi. Dia Tuhan bukan? Tuhan beda dengan Allah. Oke. Allah di dalam Kristen itu gelar atau bukan? Ya, gelar. Oke, saya bacakan ya. Ian. Bapak ada di situ Bibelnya? Ya, ada. Oke. Buka di dalam Ulangan 16 nomor 15. Coba dibuka. 16 ayat 15. Ulangan 6 nomor 15. Ya, sudah. Bacakan, Bang. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Oke, pertanyaan saya. Di situ sebab Tuhan Allahmu, Tuhan itu siapa? Allahmu itu siapa? Tuhan itu Yesus. Oke, saya bukakan ya.
Pak Yohanes tolong lihat saya ya. Oke. Perhatikan layarnya. Kita lihat. Islam. Nih, sekarang coba Bapak baca ini, Pak. Menurut KBBI, Allah adalah gelar atau nama, Pak? Kalau menurut Islam ya nama. Kalau menurut kami Kristen itu gelar. Oke. Tuhan. Kau sebut Tuhan? Oke. Kan di Islam tidak ada Tuhan. Dari mana, Pak, datanya, Pak? Tiada Tuhan selain Allah, begitu kalau sholat. Tiada Tuhan selain Allah, karena Allah itu adalah nama sesembahan umat muslim, Pak. Tiada Maksud itu Tuhan yang lain selain Allah. Kenapa Ya, sebut betul, nama Pak. Tuhan? Tapi kenapa sebut nama Tuhan? Oh, Tuhan. Banyak kali ini ya. Oke, menurut Bible kalian ya. Komen puji gue. Adik-adik ini. Oh, buat dia dengi, ro dengi bu. Mama, Lama jadi saya izin mandi dulu. Mandi habis dulu baru kita sambung. Saya naik kembali. Ya? Kanora? Saya izin mandi dulu. Mandi habis baru saya naik kembali. Itu dia gemuk. Mau bergabung Kak Sukarni. Setelah 200 meter. Saya mandi dulu ya. Nora ini kayaknya takut. Bukan takut, saya menunjukkan data sama kau sebentar. Nah, sekarang jelaskan sama saya ini. Sekarang jelaskan sama saya. Kabur dia Kak, kabur dia. Allah Kak. di sini siapa? Mana dia? Kabur dia mandi. Dia mandi. Sekarang begini, ini Tuhan Allah ini siapa? Coba, yang bisa menjawab. Tuhan Allah ini siapa? Saya pakai data, dari tadi dia nggak ada tunjukkan data sama saya. Tuhan Allah ini siapa? Kalian mengatakan Allah ini adalah gelar, jadi Tuhan-Tuhan gitu. Tuhan kalian ada berapa? 1, 2, 3. Kalau kalian menolak pernyataan dari KBBI tadi, aduh, ini kalau di kamar mandi kenapa lah kau minta naik? Oi. Kalau kalian menolak pernyataan dari KBBI, pertanyaan saya, LAI menerjemahkan Bible kalian itu dari apa? Dari KBBI atau bukan? Gitu loh. Ini siapa nih? Tuhan Allah ini siapa? Tuhan Allah ini siapa sekarang? Tuhanku Allah. Tuh, tengoklah nih kan. Hakim-Hakim 6:22. Apa katanya? Percayalah kepada Tuhan. Hakim-Hakim 6. Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab telah kulihat malaikat Tuhan. Nah ini, Tuhanku Allah. Terus, Allah ini apa? Aduh. Janganlah dibawa kedodolan di sini. Kau tidak terima kata Allah itu adalah
nama. Mau kalian itu adalah gelar. Sementara terjemahan dari KBBI itu adalah nama, sesembahan. Bongo. Halo. Ya Omak. Agama apa? Iya Kak, ya Nora. Di mana? Agama apa Kak? Kristen. Ya silakan jelaskan Kak. Kristen. Ya silakan jelaskan. Yang mana itu dulu jaringan nih, Kak, kakak nggak ini? bagus. Yang mana dulu? Jaringan kakak nggak bagus. Iya ya sinar. Itu merah tuh Kak. Apa? Lambat Ya. Nora kelamaan jelasinnya. Jadi kabur tuh Oten. Saya tadi karena anak saya tadi datang. Makanya. Ya silakan. Halo ya, gimana nih? Sudah. Jaringan kakak Yang itu mananya loh, dulu nih Kak jelek Nora? kali. Ini udah bagus ini. Putus-putus loh Kak. Oh iya. Di sini sih sudah bagus. Tuh. Kakak delay. Yang kakak sampaikan itu terlambat. Iya. Gimana nih? Gini sudah Ya. oke? Ya silakan. Ya. Kakak mau nyampaikan apa? Kasih pendapat ya Kak. Artinya gini loh. Kalau kita bilang, saya mau tanggapi yang kakak bilang tadi. Minta legalitas dari Tuhan Yesus tentang surat Paulus. Ya. Ya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Kak, kami, ya manusia, kita manusia tidak melihat lagi. Tapi ada beberapa mujizat-mujizat yang telah dilakukan, termasuk pertemuan Rasul Paulus. Jadi kalau Paulus itu rasul bukan nabi ya. Rasul Paulus itu dengan Tuhan Yesus di Damsik. Ketika dia ke Damsik, ya, ketika dia menghina, menyiksa agama Kristen atau pengikut Tuhan lah saya katakan dulu, karena dulu kalau kalian bilang nanti Kristen belum ada kan begitu. Ya kan? Jadi dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bilang, yang kamu hina itu adalah saya. Itulah pertemuannya, begitu Kak. Jadi kalau kita minta legalitas dari Tuhan Yesus ya otomatis ya tidak ada lagi, karena Tuhan Yesus tidak mungkin legalitas seperti tadi ya, begitu. Itu mungkin Kak yang mau saya tanggapi dari pernyataan Kakak yang terlalu berlebihan saya rasa ya. Apakah suara yang berkata-kata kepada Paulus itu adalah suara Yesus? Kak, balik lagi. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, nanti sebelum hari penghakiman dia turun kedua kali, dia tidak turun kan Kak? Otomatis bukan bisa dilihat langsung itu Tuhan Yesus. Dan menurut kisah Paulus itu adalah Tuhan Yesus. Seperti itu Kak. Oke. Sekarang Kan ini Tuhan ya. Yesus tidak turun lagi kan? Belum turun, bukan tidak turun, belum turun. Jadi kalau kita mengikuti, ya silakan. Ya, jadi kalau kita otomatis Paulus setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, dia akan menyebarkan ya apa yang dia alami, dia menyebarkan firman Tuhan seperti itu Kak, begitu ya. Balik lagi, siapa yang percaya sama dia jadi Kristen, kan seperti itu. Percaya dengan ajarannya, bukan percaya dengan Paulusnya ya, percaya mengikut dia dan mengikut Tuhan Yesus jadi Kristen, seperti itu Kak. Itu yang kami imani, selama ini. Ya, kenapa kita mengikut Tuhan Yesus seperti itu Kak? Oke. Ya. Coba kakak buka di dalam Lukas 10 nomor 18. Lukas 10 nomor 18. Sebentar saya buka kitab saya ya Kak. Kadang-kadang memang perlu juga seperti kata Kak Nora ini. Masalahnya kita tidak cuma punya Alkitab, tidak punya Al-Quran pula Kak untuk membandingkannya kan begitu ya. Lukas berapa Kak? Sorry maaf. Lukas 10 nomor 18. Oke. 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, itu gimana itu maksudnya Kak? Nah, sekarang
Kalau di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7, silakan dibaca. Oke, Kisah Para Rasul 9 ayat 7. Mulai dari apa aja lah? Dari tiga. Wih, panjang kali Kak. Dari 3 aja dibacakan. Itu ya, jelas kan, malah kakak menunjukkan itu bahwa dalam perjalanannya ke Damsyik ketika dekat kota tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Oke. Ya, Korelasikan sebentar, udah selesai. Ya, Korelasikan ke Lukas tadi. Lukas berapa tadi? Lukas 10:18. Coba. Oke. Apa kata Yesus? Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Apa hubungannya? Ya. Yang dilihat oleh Paulus ini apa? Tuhan Yesus? Kan nggak sama itu, Yang Kak. dilihat oleh Paulus waktu dia rebah ke tanah itu karena apa? Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ya, oke. Kata Yesus, ya kan? Iblis jatuh itu seperti apa? Nggak bisa dikorelasikan. Itu namanya kakak. Nanti semua kakak putar, Kak. Ini Tuhan Yesus yang melihat. Berarti ini Tuhan Yesus yang melihat, Kak. Bibel kakak itu ke situ kesimpulannya. Jangan seperti itu. Ini Tuhan Yesus yang melihat. Ini Paulus yang melihat. Apakah sama yang melihat? Paulus melihat apa? Beda kan? Kalau coba kakak baca, coba kakak yang baca deh sekali. Paulus melihat apa, Kak? Ya, Paulus melihat apa? Sinar mengelilingi dia. Oke. Kata Yesus, memancar dari langit, tidak Yesus jatuh melihat ya, Kak? iblis. Ya, Yesus melihat iblis itu jatuh seperti apa? Ya, seperti cahaya tapi jatuh, bukan bersinar ya. Jangan gitu. Cahaya apa di situ, Kak? Jadi gini. Lukas 10:18 cahaya apa? Tunggu dulu, cahaya apa? Maksudnya? Cahaya apa? Yang seperti ya udah, kilat dari cahaya langit. kilat. Oke, beda. Tunjukkan sama saya bedanya cahaya yang dilihat Paulus dengan cahaya yang dikatakan Yesus. Nah, kakak harus bedakan, itu jatuh, yang dilihat Tuhan Yesus jatuh, bukan memancar. Jadi jangan-jangan kakak bilang nanti kalau matahari itu jadi iblis gitu kan, nggak mungkin juga kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kita baca ya, Kisah Para Rasul 9 ya. Jadi gini Kak Nora, jangan seperti itu. Sebentar, yang rebah ke tanah siapa? Yang rebah ke tanah menurut nomor 4-nya siapa? Oke. Saulus. Kita buka. Oke, kita buka di dalam Kisah Para Rasul 26. Oke. Kesaksian Paulus juga kan? Iya. Oke, sebentar Kak, saya tunjukkan datanya kesaksian. Karena itu terlalu panjang. Kita poinnya yang kita ambil. Oke. Kisah Para Rasul 26. Bentar. Dari Oke nih. Dari nomor 13. Kak, jangan tenggelam dulu, Kak. Kak. Oke. Kak, Kayak gimana? Oke. Kisah Para Rasul 26 nomor 13 saya baca. Tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit. Oke. Ya. Kata Yesus, oke tunggu dulu. Kata Yesus, cahaya kilat itu turun atau tidak? Jatuh dengan kan? turun beda. Waduh, beda lah Kak. Kakak pernah jatuh dengan turun tidak? Turun, bukan jatuh, turun. Sebentar. Oke, saya buka lagi ya di dalam Lukas 10 ya. Bacakan lagi Lukas 10 nomor 18. Makanya kenapa saya minta lebih dari satu apa? Lukas 10 nomor jatuh, 18. Kan? Melihat iblis jatuh seperti kilat. Beda jatuh dari tangga dengan turun dari tangga, iblis Kak. jatuh seperti kilat dari mana, Kak? Dari langit. Oke, dari langit. Sekarang kita buka di dalam Kisah Para Rasul 26. Tiba-tiba ya Raja Agripa,
pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit. Tidak jatuh. Beda ya, Kak? Oh, alah Kak Nora, nggak usah modal-modal ketawa, Kak. Sekarang Kakak tahu nggak jatuh tunjukkan sama jatuh saya dari tangga dengan yang turun dari tangga? dari langit dengan jatuh dari langit itu gimana? Kak, apa bedanya? Kakak pernah naik tangga nggak? Atau rumahnya nggak pernah memang berapi nih? Nggak ada lantai duanya kali ya, Kak? Turun Dari dari gaya-gayanya. langit, jatuh dari langit, apa bedanya, Kak? Waduh. Ya beda Coba lah, Kak. tunjukkan. Turun dengan jatuh beda. Turun dari langit bagaimana? Turun itu dengan slow. Jatuh itu tiba-tiba. Loh, Kakak cari aja di KBBI apa arti turun Coba dengan sekarang jatuh, begini. Kak. Sekarang begini, Kakak lompat, Kakak bilang aku mau turun ke bawah, Kakak lompat, coba turun. Itu lambat atau tidak? Sudah lari lagi, lompat itu sudah lari lagi, Kak. Udah, satu Kayak poin mana, udah Kak kena Nora kau. ini? Diam dulu. Oke, saya baca lagi Jangan berikutnya. gitu. Ini yang selalu Sebentar, Kakak saya baca. buat. Sebentar, Seolah-olah saya baca. Kakak memframing. Tunggu dulu. Memframing Sebentar, Kakak saya pintar. baca. Satu-satu kata sebentar Kakak dulu. jelaskan. Sebentar gitu. dulu. Satu Kisah kata 9 ambil, tadi, satu kata sebentar. comot. Tadi Kisah juga cari 9 legalitas tadi. dari Diam dulu, Tuhan Kak. Yesus. Saya tunjukkan kepalsuan Yo, cari dari lagi. si Paulus. Silakan, Kak. Silakan. Ya, oke. Di dalam Kisah Para Rasul 9 tadi, ya, Kisah Para Rasul 9, apa dikatakan? Kisah Para Rasul 9 nomor 4. Ia rebah ke tanah. Pertanyaan saya, yang rebah ke tanah siapa? Paulus. Oke. Kisah Para Rasul 26. Yang tadi saya lanjutkan ya. Nomor 14-nya. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara. Sekarang pertanyaan saya. Kami ini merujuk kepada siapa? Paulus dan teman-temannya. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 4 hanya si Paulus yang rebah. Bagaimana itu? Kak, kalau itu sudah tidak nyambung dengan yang Kakak katakan tadi. Tadi kita bahas. Ini Paulus Biasa menceritakan aja, Kak. pertobatan Nggak dan usah- panggilannya kepada nggak Raja usah histeria Agripa. gitu. Sama ceritanya, Kak. Kak, sama ceritanya. Apa bedanya? Waduh. Nanti Satu, kalau Kakak bicara, jatuh dari langit itu cahaya. Yang Iya. turun dari langit itu berupa cahaya. Kata Iya. Yesus, cahaya itu adalah cahaya iblis. Berarti yang didengarkan Yang jatuh Paulus ya? adalah suara enggak lah, suara Tuhan, Kak. Suara iblis. Sudah. Itu yang Kakak terlalu dengar suara iblis itu, makanya Suara kayak gitu, iblis. Kakak. Udah. Itu terlalu kitab kau yang mendengarkan suara ngomong, kitab iblis. kau. Berarti si Beda Paulus kali, adalah Kak. seorang pendusta. Takutnya memang Kakak dulu nggak tamat SD ya, membedakan jatuh dengan turun beda, Kak. Gitu ya. Sekarang begini. Nggak Ini saya tamat SD, katakan, Kakak dulu. ini sekarang dengar. Oke, saya buat satu analogi. Ini sekarang posisi Enggak, aku tanya, Kakak Freshcare tamat saya SD di- enggak? Sekarang posisi Freshcare di atas atau di bawah? Posisi Aku Freshcare tanya, ini saya angkat jawab di atas dulu, kepala Kakak saya tamat atau di SD bawah? atau tidak? Sebentar. Kak, Posisi aku Freshcare tadi belum ini, Kakak kau jawab jawab. dulu. Kakak tamat SD atau posisi enggak? Freshcare ini, posisi Aduh. Freshcare ini di atas kepala saya atau tidak? Kak, yang bertanya duluan jawab dulu. Kakak Posisi tamat SD Freshcare atau enggak? ini, sekarang saya tanya, posisi Freshcare ini di atas Kak. kepala saya tidak? Aku tamat S2, Kakak tamat SD atau tidak?